Kami lanjutkan berbincang mengenai apa yang akan terjadi di 2018 di Jawa Barat. Nah, Bu Lely, kalau kita mau melihat Jawa Barat, kalau mau menang ini Nasdem dengan Ridwan Kamil, sebutlah sebagai analisa Bu Lely, mana partai yang kemudian harus didekati? Kata orang, Jawa Barat tuh miliknya PKS. Iya, berarti kan PDIP ada peluang gitu kan. Ya. Ya, sebagai partai terbesar yang juga ada di Jawa Barat. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau partai pendukung pemerintah itu konsisten, Mas Bayu, semuanya ya yang sekarang mendukung pemerintah itu ada 65%. Ya. Jadi taruhlah PKS dan Gerindra 20% mengusung calon sendiri. Lalu kemudian Partai Demokrat tidak akan mengusung rasanya karena 18 kan, 18 itu. Ini menjadi soal bagi saya bagaimana upaya Nasdem karena tadi kita tanya di luar panggung, bahwa kan berat juga bagi Ridwan Kamil dengan hanya 5 kursi, 5 dukungan kursi. itu dia harus mencapai 20% untuk bisa mengulik-ngulik mana partai lain yang harus mendukung dia. Tapi tadi Bapak meyakinkan bahwa mesin partai akan bergerak total. Jadi artinya bukan Ridwan Kamil yang akan mencari-cari dukungan ke partai politik termasuk ke simpatisannya ya. Tetapi Partai Nasdem sendiri yang akan bergerak. Saya pikir dengan modal kedekatan Partai Nasdem dengan beberapa partai lain yang sama dekatnya sebagai partai pengusung pemerintah tidak terlalu kesulitan bagi Nasdem. Apalagi untuk mengusung seorang Ridwan Kamil. Ya, sebelum saya ke Pak Ade, ini kami mengumpulkan apa yang sebagai sebuah analisa dari kumparan.com dan ini menjadi sebuah kesimpulan. Kami hadirkan beberapa grafisnya, nama-nama dengan kemudian partai-partai yang kemudian mengusungnya, paling tidak sampai saat ini. Nah, ini juga yang bisa kami hadirkan. Ridwan Kamil ini partai-partai yang sudah memberikan ya dalam tanda petik tanda-tanda dukungan begitu. Ada PD Perjuangan dengan 20 kursi di parlemen, P3 dengan 9 kursi, PKB 7 kursi, dan seperti analisa Bu Lely, Nasdem nih Pak Ade baru 5 kursi dan PAN ada 4 kursi. Kalau ini semua cukup solid, cukup lumayan. Kemudian yang lain? Nah, nama yang lain ini Deddy Miswar, PAN, Gerindra, dan juga Golkar. Untuk Pak Deddy Mulyadi, ya, yang juga cukup kuat. Kemudian nama lain, nah ini yang digadang-gadang juga Neti Prasetyani Heriawan, istri dari Pak Aher Ahmad Heriawan dengan 12 kursi dari PKS, Dede Yusuf, Demokrat, dan Iwan Sulanjana dari 12 kursi di parlemen. Ini yang kemudian paling tidak bagi Nasdem ini kelihatan juga, atau Ridwan Kamil, oh masih ada satu lagi. Nah ini ada partai yang kita sebut atau kumparan.com menyebutnya belum menentukan sikap, Hanura dengan 3 kursi, Partai Bulan Bintang dan PKP yang tidak memiliki kursi tapi tentu dukungannya cukup strategis nanti kalau kita bertarung di Jawa Barat yang akan cukup ketat. Nah kalau melihat ini apakah sama dengan kumparan.com? Melihat hal-hal ini, nama-nama ini menjadi artinya seperti apa? Saya yakin Nasdem juga punya analisa seperti itu kan? Ya, analisa kami tentu hampir mirip. Tapi begini Pak, biar masyarakat mengerti bahwa Nasdem memang sudah menjadi partai yang secara resmi mendukung Ridwan Kamil, tapi tidak cukup Nasdem sendirian. Betul. Nah, tentu kita memerlukan teman, rekan-rekan yang sesama partai yang lain untuk mencapai minimalnya 20 kan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Namun demikian mungkin banyak tentu lebih bagus. Komunikasi sudah kita lakukan dan sinyal-sinyal tadi hampir mirip. Pada dasarnya barangkali komunikasi pun kita lakukan secara intens. Namun di sini kan istilahnya kan ada masa-masa yang harus dilalui dengan penuh ketenangan kondisinya. Kondisif. Dalam kondusif ini tentu kami pun mengharapkan yang seorang Ridwan Kamil yang kita usung jangan membuat blunder seperti yang sudah-sudah, tapi membuat semua bahwa persaingan ini harus persaingan tentang program, bukan persaingan yang kaitannya dengan syarat dan sebagainya. Dan bukan untuk menutup komunikasi, justru makin terbuka komunikasinya. Membuka komunikasi dengan partai yang lain. Dan itu bocoran dong Pak Ade, partai mana sih sebenarnya yang agak-agak sudah komunikasinya itu lebih sehati gitu buat Jawa Barat? Waduh, kalau selalu sehati ada, cuman kita kan masih dalam frame belum tertuang ke dalam bentuk kesepahaman bersama. Tentu kalau kita utarakan terlalu dini juga memang nanti
masih jauh begitu. Masih jauh, dan ini akan membuat nanti jarak yang makin jauh. Lebih baik kita selesaikan dulu lah pekerjaan rumah kita. Nah, kalau pekerjaan rumah kita sudah tertuang dengan baik, tentu kita akan umumkan kepada masyarakat. Nah, Pak Ade, dalam ngobrol-ngobrol dengan Ridwan Kamil sampai kemudian dia bersedia disokong oleh Nasdem, ini juga terbuka nggak kemungkinan bahwa Ridwan Kamil tidak hanya menjadi nomor 1 atau cagupnya, tapi juga cawagup begitu? Itu terbuka nggak? Beliau sendiri yang mengukakan. Apa katanya? Beliau mengukakan bahwa dia tidak akan baper, tidak akan segala macam, bahwa ini merupakan perjalanan masih jauh, sehingga yang resminya itu adalah di mana hari H-1 untuk maju kepada KPUD, di mana pendaftaran resmi bahwa dia menjadi nomor 1 atau nomor 2. Jadi karena hal ini masih belum ada kepastian siapa pendukungnya dan siapa pasangannya, kan sampai sekarang pasangannya pun belum kita lihat. Kan? Itu nanti diserahkan saja ke Kang Emil atau diskusi dengan semuanya serba terbuka untuk mendiskusikan sebetulnya antara Kang Emil dengan partai, dengan apa, diskusi secara terbuka, kita open mind, kita juga menganalisis para calon wakilnya, positif negatifnya, apa yang bagi-bagi tugasnya dan sebagainya. Ya, Bu Leli, karena dengan kursi yang hanya 5 di parlemen, itu sangat terbuka kemungkinan Nasdem dalam tanda petik dikalahkan menjadi nomor 2. Karena mungkin misalnya PDI Perjuangan punya nama calon lain sendiri. Begitu ya, punya calon sendiri. Ibu melihatnya apa nih? Karena partai-partai yang tadi dari analisa kumparan.com itu sebenarnya kita juga bisa melihat siapa calon gubernur yang lain, siapa kemudian nomor 2. Apakah partai-partai lain akan mengusung calon sendiri sangat tergantung pada Ridwan Kamil. Jadi bagaimana dia menjaga momentum awal yang sudah disodorkan Nasdem ini, lalu ke depan kemudian dia menjaga elektabilitas, popularitas, kinerjanya, kredibilitas, semua yang bersifat tas-tas yang harus melekat kepada dirinya. Ini yang harus dia gagas ke depan, bahwa kalau dia secara rendah hati sudah mengatakan bisa jadi saya nomor 2, itu merupakan persoalan lain menurut saya. Tapi yang harus dikejar adalah dia harus nomor 1 dulu untuk menjaga kepercayaan itu kan. Artinya apa? Dia harus membuat semua hal berada di garis depan. Bahwa dia di antara lirikan partai lain terhadap calon-calon lain itu dia adalah yang terdepan. Jadi tergantung pada Ridwan Kamil sendiri. Boleh jadi PDIP akan punya calon sendiri, Golkar juga mungkin yang sudah punya gagasan sendiri, apalagi PKS misalnya. Tapi boleh jadi semuanya akan menyusup ke dalam satu nama, karena politik itu kan nisbi-nisbi. Jadi dalam hitungan detik ke detik itu akan terjadi perubahan yang sangat drastis. Jadi bagaimana Ridwan Kamil mempertahankan kepercayaan Nasdem ini, itu akan menjadi cermin partai-partai lain juga misalnya menyasar ke dia. Ya, karena kursi adalah hal lain ya Pak Ade ya. Mungkin Nasdem hanya 5, tetapi kalau popularitas, elektabilitasnya tetap terjaga, ini bisa akan berubah. Ini akan tetap membuat Ridwan Kamil bisa saja tetap calon gubernurnya karena paling mumpuni dari sisi mungkin survei atau apapun, gitu ya. Jadi kerja keras. Kita tunggu ya. Hasilnya Nasdem dengan bocoran-bocoran yang lain, yang kemudian meramaikan demokrasi kita di 2018 terutama untuk Jawa Barat. Ibu Leli, terima kasih untuk analisanya.